Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Arianto di channel Angga Arya. Di video kali ini saya akan menginterview dan menjelaskan ulang lagi tentang public speaking. Public speaking adalah sebuah seni atau kalian berbicara di depan umum untuk menjelaskan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Public speaking itu berakar dari retorika sejak zaman filsafat Yunani yang menggabungkan unsur sains, keterampilan, seni, dan karakter dalam penyampaiannya. Peran dan komponen dalam komunikasi itu terdiri dari 3, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Komunikator itu adalah seseorang yang berkomunikasi. Sedangkan yang kedua itu pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi. Dan yang ketiga itu komunikan. Komunikan adalah lawan bicara, lawan komunikator. Yang kedua bisa jadi menggunakan saluran atau media untuk menyampaikan pesan seperti handphone. Dan yang ketiga feedback atau umpan balik. Ini sangat urgent dalam proses komunikasi. Seseorang kalau sudah menguasai dan bisa berpublic speaking dengan baik, itu berpikir bagaimana komunikan bisa memberikan feedback kepada komunikator. Karena ketika komunikan bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada komunikator, itu berarti public speakingnya sudah berhasil dan berjalan. Tujuan dan manfaat public speaking yang pertama itu menyampaikan ide atau pemikiran secara efektif dan jelas. Biasanya orang yang public speakingnya bagus bisa menyampaikan ide atau gagasan secara efektif dan jelas kepada audiens, sehingga audiens bisa mencerna dan menerima apa isi dari komunikator tersebut. Nah, itu tujuan dan manfaat public speaking. Yang kedua, bisa menaklukkan hati jiwa audiens sehingga keputusan dapat diterima. Yang ketiga itu mendukung kepemimpinan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Biasanya orang yang seni public speakingnya itu lumayan bagus, itu secara tidak langsung kepercayaan diri itu semakin naik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mempromosikan diri dan dikenal oleh orang banyak. Adapun jenis-jenis public speaking itu ada pidato, ada ceramah, ada juga presentasi, ada juga briefing, ada juga mengajar seperti guru, ada juga siaran radio atau TV, dan juga menjadi master of ceremony atau MC. Dan yang terakhir itu ada konferensi pers. Tantangan dan teknik public speaking itu diperlukan latihan dan teknik khusus untuk menjadi pembicara yang efektif. Jadi public speaking itu bukan sekedar berbicara dan berbicara, ada juga latihan dan teknik khusus untuk menjadikan pembicara yang lebih efisien dan lebih efektif. Menurut penguasaan materi, menuntut untuk bisa menguasai materi, kemampuan beradaptasi, dan juga pengendalian diri saat berbicara. Peluang profesi dalam public speaking, profesi dengan bayaran tinggi di Indonesia dan dunia. Seseorang yang mempunyai public speaking yang mumpuni, yang bagus, itu jangan khawatir dalam mencari peluang profesi. Itu sangat besar peluangnya, dan juga profesi dengan bayaran yang tinggi di Indonesia maupun di dunia. Dapat diterapkan di berbagai profesi seperti guru, dosen, manajer, politikus, penyiaran, dan lain sebagainya. Urgensi public speaking itu membantu menyampaikan informasi materi, pelajaran, dan dakwah secara efektif dan jelas, sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik dan audiens juga bisa menangkap dan menerima dengan baik apa yang sudah kita sampaikan.
menjadi keterampilan penting untuk kehidupan profesional dan sosial. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai public speaking. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan dan kritikan, silakan komen, dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya, dan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.